Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Haleluya, Shalom. Di pagi hari ini patutlah kita menaikkan pujian, syukur hormat di hadapan Tuhan. Di minggu yang terakhir di bulan Maret, kembali Tuhan perkenankan setiap kehidupan kita untuk kita ada di tempat ini. Tidak lain kerinduan kita. Kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab Dia, Allah yang kita sembah, hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dimuliakan. Dia datang dalam terangnya yang ajaib, sehingga kegelapan pun sirna. Jemaat yang diberkati Tuhan, siapkan kehidupan kita di pagi hari ini. Seberapa kita yang sudah ada saat ini, mari siapkan hatimu, sembah Tuhan, agungkan Dia Raja di atas segala raja dengan segenap hati dan hidup kita. Karena kita mengakui bahwa keberadaan hidup kita ada hanya karena anugerah Tuhan yang terindah. Dan kita hanya bisa berkata, Tuhan, terima kasih atas segala kasih anugerah-Mu dalam hidupku. Terima kasih atas pemeliharaan
sesungguhnya sangat berarti. Amin. Amin. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa memuji dan memuliakan Tuhan. Seberapa banyak jemaat di tempat ini yang berkata bahwa Yesus, Engkau terbesar dan mulia. Mari lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terindah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, Kau terbesar dan mulia. Akan semua perbuatan Kau terbesar dan mulia.
kuasa Allah yang luar biasa. Bahkan kita pun ada saat ini oleh karena Tuhan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Kita tetap bersorak memuji Dia, memagungkan Dia.
Haleluya, puji nama Tuhan Yesus memberkati pujian dari keluarga muda dan dewasa muda, bahwa sesungguhnya kita telah ditebus oleh darah Kristus. Amin. Tidak ada alasan di dalam kehidupan kita untuk kita tidak memuliakan Tuhan, sebab besar kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, siapkan segenap kehidupan kita di pagi hari ini. Kita rindu setiap bejana hati kita di selewat datangnya kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Di dalam perjalanan hidup kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan, dengan persoalan hidup yang datangnya silih berganti, yang tidak akan pernah berhenti sampai saatnya Tuhan memanggil kita, atau sampai saatnya Tuhan datang kali yang kedua. Namun satu hal yang harus kita yakini, bahwa di dalam setiap masalah persoalan yang kita alami, kita berkata, Tuhan, terlalu besar dan terlalu berat beban dan persoalan ini, Tuhan. Namun mari kita mau berkatakan dengan iman dan percaya kita mau katakan bahwa aku punya Tuhan yang besar. Ketika iman
Kami percaya di tempat ini kami terima kemenangan dari Tuhan, kami terima berkat dari Tuhan, kami terima pemulihan, bahkan mujizat Tuhan nyata bagi setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, lengkapi berkat dan sukacita kami pagi hari ini melalui firman-Mu, karena kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa-Mu yang memampukan hidup kami untuk terus berjalan maju ke depan, untuk menikmati segala kemurahan dan kebaikan Tuhan, dan segala perkara kami dapat tanggung di dalam Tuhan yang berikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan hamba tunduk di bawah kuasa dan pengurapan Tuhan, dan saatnya hamba-Mu siap menyampaikan firman. Bahkan setiap kami yang hadir pun sudah siap untuk dengar dan terima serta melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, seberapa banyak kita yang hadir, yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, coba tatap yang duduk di sebelahmu, tatap dia, tatap. Coba tanya, situ masih Kristen apa enggak sih? Coba tanya. Masih Kristen ya, puji Tuhan. Maka orang Kristen yang setia, orang Kristen yang baik, pasti hari ini sudah siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi deh, kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, puji Tuhan. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Segenap hidup kita, kalau boleh kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan di minggu yang terakhir, minggu kelima di bulan Maret ini, di mana kita akan mengakhiri tema atau subtema kita tentang melayani Tuhan. 4 minggu yang sudah kita lewati, saya sedikit banyaknya sudah menyampaikan apa itu melayani Tuhan, dan seperti apa orang yang melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu apa sih? Nah, banyak hal yang kita sudah kupas, kita sudah perbincangkan di tempat ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita sudah menangkap pesan Tuhan dengan baik, menangkap pesan Tuhan dengan yang luar biasa untuk kita jadikan hidup kita sebagai abdinya Allah, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, tentu di dalam segala gerak hidup kita dari pagi sampai pagi. Dan saya percaya ketika kita jadi orang yang melayani Tuhan dengan indah, berkat-berkat Tuhan itu tercurah. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu, menutup subtema kita hari ini tentang melayani Tuhan, saya mau ajak saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58, dan saya akan ajak kita yang hadir untuk baca ayat ini secara bersama-sama dengan penuh iman. Hari ini kita baca ayat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58, kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Siapa yang percaya bahwa jerih payah kita dalam melayani Tuhan tidak sia-sia? Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Yang sungguh-sungguh percaya. Sekali lagi kita senangkan hati Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih bahwa ternyata tidak sia-sia aku jadi orang Kristen. Amin. Tidak sia-sia aku iring Tuhan. Tidak sia-sia aku menjadi orang yang mengabdi, melayani Tuhan pagi hari ini. Dan inilah janji Tuhan. Tuhan katakan bahwa karena itu saudara-saudara yang kukasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan teruslah giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidaklah sia-sia. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ayat ini, dan saya harus jujur bahwa ayat ini bukan yang pertama kali saya baca,
Ayat ini kalau tidak salah saya pun pernah berkhotbah bertolak dari ayat ini, tapi itulah kuasa firman yang selalu baru setiap saat dalam setiap kehidupan kita. Dan melalui ayat ini kembali saya boleh dibangun. Ayat ini kembali boleh memotivasi. Ayat ini kembali boleh memberikan kekuatan baru dalam setiap kehidupan saya sebagai hamba Tuhan dalam melayani Tuhan. Dan saya mau membagikan ini buat kita hari ini, agar supaya berkat yang saya terima tidak hanya saya pribadi yang mengalami, tapi pun jemaat Tuhan di tempat ini pun mengalami berkat yang sama hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan ya, ayat ini pasal 15 1 Korintus ayat 58 ini sebenarnya suatu kesimpulan ketika Paulus mulai berbicara tentang kebangkitan Kristus. Di mana kalau saudara ada waktu pulang di rumah, saudara baca dalam pasal 15 di situ ada penekanan tentang kebangkitan Kristus dan dampak dari kebangkitan terhadap orang-orang yang mengikut Tuhan. Apa dampak dari kebangkitan Kristus? Singkatnya, Kristus sudah bangkit, maka yang pertama, iman kita tidaklah sia-sia. Iman percaya kita tidak sia-sia. Karena Paulus katakan, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka percuma kita jadi orang Kristen. Dan Paulus anjurkan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, ada baiknya kita makan dan minum karena sebentar lagi kita akan mengakhiri hidup. Tapi yang benar, Kristus sudah bangkit, maka iman kita tidaklah sia-sia. Dan Paulus menekankan kemudian, karena Kristus sudah bangkit, maka kita yang ada di dalam Kristus pun turut mengalami kebangkitan tubuh seperti yang Kristus sudah alami. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini suatu berkat yang tidak saudara temukan dalam iman dan kepercayaan yang banyak di luar sana. Hanya kebangkitan hanya saudara temukan jaminannya ada di dalam Kristus Yesus. Maka dari itu saya katakan, coba tengok pinggir saudara, orang yang duduk di samping saudara, dan tanya dia masih Kristen apa enggak. Kalau masih Kristen, maka bersyukurlah kekristenan saudara, karena saudara akan mengalami suatu berkat yang dahsyat. Apa itu? Kebangkitan tubuh. Karena apa? Karena Dia yang kita sembah, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pun sudah mengalami kebangkitan tubuh. Dan ini suatu perkara yang hebat Bapak Ibu, suatu perkara yang luar biasa, yang mana sekali lagi saya katakan tidak akan saudara temukan selain di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya akan mau lihat ayat ini. Kita akan sama-sama lihat ayat ini. Kita akan sama-sama kupas ayat ini. Kita akan sama-sama belajar dari ayat ini. Bagaimana dampak dari kita menjadi orang-orang yang mengabdi dengan luar biasa kepada Tuhan. Dan janjinya sudah jelas di sini. Alkitab katakan bahwa di dalam persekutuan kita, di dalam Tuhan, segala hal yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Artinya bahwa setiap jengkal, setiap tarikan nafas kita, setiap tenaga yang kita berikan untuk menyenangkan hati Tuhan punya satu nilai, dan nilai itu bersifat kekal dalam kehidupan kita. Dan ini suatu kebanggaan Bapak Ibu, suatu hal yang luar biasa. Dan mari Bapak Ibu pelan-pelan kita akan lihat firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan melihat hal-hal yang hebat yang Tuhan sudah sampaikan melalui rasulnya, yaitu Paulus, dalam ayat-ayat bacaan kita pagi hari ini. Bapak Ibu sekali lagi, saudara perhatikan kalimat-kalimat berikut. Dan dari kalimat-kalimat ini kita akan melihat dahsyatnya orang yang melayani Tuhan. Luar biasanya berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saudara perhatikan kalimat berikut di dalam ayat bacaan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Saya tertarik dengan kalimat ini Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu
Nah, kalimat kamu tahu ini kadang kita hanya numpang lewat baca dan tidak berusaha untuk cari tahu apa sih yang terkandung di dalam kalimat-kalimat dalam ayat ini. Sekilas kalau saudara perhatikan kata kamu tahu nggak ada makna apapun selain Paulus hanya mau menunjukkan bahwa di balik kesetiaan kita dalam melayani Tuhan ada sesuatu yang tersedia, yaitu segala hal yang kita kerjakan tidak sia-sia. Tapi kalau kita mau perhatikan frasa kamu tahu, di sini ada suatu penekanan oleh Paulus, di mana Paulus mau ngomong begini, bahwa di dalam setiap gerak dan tarikan nafas kita dalam mengabdi kepada Tuhan, ada suatu kepastian. Kata kamu tahu mengandung suatu makna. Paulus mau menekankan di dalam segala jeripaya kita ada kepastian. Kepastian tentang apa? Kepastian tentang upah, kepastian tentang berkat, kepastian tentang apa yang kita butuhkan ada dijamin di dalam Tuhan. Kamu tahu, misalnya kita ngobrol, saya dengan Pak Budi ngobrol satu hal, saya menekankan, Pak Budi tahu nggak? Nah, itu. Pak Budi tahu nggak bahwa pekerjaan Tuhan yang kita sedang kerjakan hari ini punya dampak. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita hari ini melihat hal ini. Kata kamu tahu, ada suatu pesan yang mendalam dari Paulus kepada jemaat Korintus saat itu, dan juga bagi kita hari ini, di mana ada suatu pesan, yaitu bahwa di dalam pengiriman kita kepada Tuhan, segala perkara itu tidaklah sia-sia. Dan ini perlu kita tahu. Ini perlu kita tahu. Karena kalau kita nggak mau tahu, maka pengiringan kita akan Tuhan tidaklah totalitas. Karena kita cuek, kita nggak mau tahu. Yang penting asal datang gereja, yang penting asal datang melayani, yang penting asal datang melakukan segala sesuatu. Karena kita nggak mau tahu bahwa di dalam setiap jeripaya kita terkandung berkat yang tidak bisa hilang dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini yang saya mau beritahu. Saya mau minjam kata-kata Paulus ini untuk kembali memberitahukan kita jemaat Tuhan di sini, untuk kembali menekankan bahwa ada kepastian terhadap segala yang kita kerjakan, bahwa di dalam Tuhan setiap langkah, setarikan nafas hidup kita, gerak hidup kita tidaklah sia-sia bagi Tuhan. Boleh bersorak-sorai bagi Tuhan? Tidak sia-sia Bapak Ibu, tidak sia-sia. Maka dari itu perlu sekali lagi saya mau tekankan bahwa inilah indahnya kita kalau kita menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan secara totalitas. Karena kalau kita bicara melayani Tuhan, beban ini tidak hanya untuk bagi kami yang ada di mimbar ini. Kita sudah persoalkan kata melayani. Dalam terjemahan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani menggunakan kata avoda. Dari kata avoda itu akhirnya dalam terjemahan bahasa Indonesia muncullah kata ibadah. Yang mana kata avoda, kata ibadah pada hakikatnya itu memiliki makna bekerja. Bekerja tentang apa? Bekerja dalam segala sesuatu yang kita lakukan, tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu kata ibadah atau avoda. Dan dalam bahasa Arab saya juga sudah sedikit kemarin menerangkan, dari dalam bahasa Arab kata ibadah itu menggunakan kata abdu, yaitu serapan dalam bahasa Indonesia menjadi kata abdi. Abdi, orang yang menundukkan diri, orang yang mengabdikan diri, orang yang totalitas melakukan segala apa yang diinginkan oleh tuannya. Dan siapa Tuhan kita? Yesus Kristus, Allah Bapa kita yang ada di surga. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, kata kamu tahu artinya di dalam setiap hal yang kita kerjakan bagi Tuhan punya suatu kepastian, dan yang pasti itu adalah tentang berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengutip suatu pernyataan dari seorang hamba Tuhan. Dia katakan begini,
dalam kalimat ini, kafrasah kamu tahu, dalam dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 ini, dia menyimpulkan begini, bahwa iman Kristen bukan berdasarkan dugaan, tetapi iman Kristen berdasarkan suatu kepastian terhadap segala janji-janji Tuhan. Jadi iman Kristen itu didasari oleh bukan hanya dugaan, insya Allah saya ikut Tuhan itu masuk surga, insya Allah kalau saya melayani Tuhan itu ada berkah. Enggak ada kata keraguan seperti itu. Kata hamba Tuhan ini, R.C. Sproul, dalam dia melihat kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58, dia temukan dan dia simpulkan bahwa inilah iman Kristen. Iman Kristen itu dibangun atas dasar kepastian, bukan keraguan-raguan. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita dalam mengiring Tuhan tidak mendasari iman kita dalam kepastian terhadap janji-janji Tuhan, percuma kita melayani. Kita capek sendiri pasti. Karena yang kita tuju, kita mau raih adalah keinginan hati kita, bukan mau menanggapi apa keinginan Bapa dalam setiap kehidupan kita. Kalau mengiring Tuhan, melayani Tuhan, menjadi orang yang mengabdi kepada Tuhan tanpa memahami konsep ini, di mana dalam melayani ada kepastian terhadap segala janji-janji Tuhan, maka sekali lagi capek kita melayani, jenuh kita melayani, jenuh kita jadi orang Kristen, jenuh kita dalam melakukan segala aktivitas kita di luar sana. Karena pasti kita akan capek Bapak Ibu. Tapi kalau kita memahami bahwa di dalam Tuhan, Paulus katakan, kamu tahu bahwa setiap jerih payahmu dalam mengabdi bagi Tuhan tidaklah sia-sia. Jadi inilah yang R.C. Sproul katakan, bahwa iman Kristen tidak dibangun atas dasar ketidakpastian, tetapi iman Kristen harus berlandaskan kepastian bahwa janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Dan ini dahsyatnya jadi orang Kristen. Maka dari itu saya mengutip Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 ayat 20. Coba ditampilkan ayat ini. Ayat ini berbunyi demikian Bapak Ibu. Injil Matius pasal 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana? Harta di sorga. Dan ayat ini katakan, di mana di sana tidak terdapat ngengat, karat, tidak merusak harta tersebut, dan pencuri tidak mampu membongkar dan mencurinya. Apa sih makna ayat ini kalau kita kaitkan dengan bahwa kepastian iman orang Kristen itu bukan atas kira-kira, bukan atas dugaan, bukan atas ketidakpastian, tetapi iman Kristen adalah kepastian di dalam Kristus. Ayat ini ngomong ini, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Gimana sih cara mengumpulkan harta di sorga? Melalui gerak hidup kita mampu mengumpulkan harta di sorga. Artinya dalam segala gerak hidup kita harus maksimalkan totalitas apapun yang aku kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini kita sementara mengumpulkan harta di sorga. Dengan sikap hidup, dengan gerak hidup, melayani tanpa pamrih, kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Mengumpulkan harta di sorga tidak hanya sebatas saudara memberi di dalam melayani Tuhan. Itu hebat, itu dahsyat, tetapi cakupannya luas. Segala gerak hidup kita yang kita lakukan secara maksimal dalam mengabdi dan menyenangkan hati Tuhan, ini kita sedang mengumpulkan harta di surga. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita lakukan segala sesuatu hari ini untuk fokusnya menyenangkan hati Tuhan. Dan yang berikut, saudara perhatikan kalimat berikut. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa jerih payahmu, kalau dalam terjemahan lama kalau tidak salah, jerih lelahmu, Alkitab kata apa? Tidak sia-sia. Nah, kata jerih lelah atau jerih payah dalam teks asli Perjanjian Baru menggunakan kata kopos. Kopos. Artinya begini Bapak Ibu,
segala sesuatu yang kita kerjakan dengan kerja keras, dengan kesungguhan hati, tanpa pamrih, dalam mengabdi bagi Tuhan, punya nilai, sekali lagi, punya nilai yang kekal. Mudah kan? Saudara bekerja segiat mungkin dalam profesi dan bidangmu masing-masing. Saudara nikmati nggak hasil kerja saudara? Pasti nikmati. Demikian di hadapan Tuhan. Ketika kita memaksimalkan hidup kita, melakukan segala sesuatu dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan. Pak, Bu, kalau manusia saja mampu memberikan reward, memberikan berkat bagi kita yang sungguh-sungguh bekerja, apalagi Tuhan. Benar nggak? Apalagi Tuhan. Tuhan nggak mungkin tidak memberkati kita. Tuhan nggak mungkin tidak campur tangan di dalam segala gerak hidup kita, yang mana kita lakukan dengan segenap hati, dengan kekuatan hidup kita, dengan segenap tenaga kita. Tuhan pasti perhitungkan segala sesuatu. Nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak. Jadi kata jerih lelahmu di sini terkait dengan segala hal yang saudara dan saya kerjakan hari demi hari. Di luar sana, dalam bidang dan profesi kita kerjakan dengan maksimal. Tuhan pasti memberkati. Tidak mungkin tidak. Asal dengan suatu tujuan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kalau gerak hidup kita saja di sana Tuhan menilai dan Tuhan siapkan berkat, apalagi kita lebih lagi melayani Tuhan di dalam bidang pelayanan kita di tempat ini. Nggak mungkin tidak Tuhan tidak memberkati. Pasti Tuhan memberkati. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju berikan amin yang paling besar bagi Tuhan hari ini. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Jadi payah saudara nggak sia-sia Bapak Ibu. Makanya saya mengutip satu ayat dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Galatia ayat 9 pasal 6 ayat 9 ada kalimat yang berbunyi begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya teruslah semangat, teruslah dengan giat, teruslah berkobar-kobar semangat kita untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalimat dalam ayat ini ada suatu warning bagi kita, bahwa dalam melakukan segala sesuatu dengan giat, perhatikan, ada tantangan di situ. Makanya ayat ini katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kata jika kita tidak menjadi lemah terkait dengan segala tekanan, pressure dalam kehidupan kita, pergumulan dalam kehidupan kita, itu bisa menjadi suatu hal yang bisa melemahkan pengiringan kita akan Tuhan. Maka ini menjadi warning, PR bagi kita untuk setidaknya mewaspadai hal-hal ini. Kita kan hanya mau langsung nikmati berkat Tuhan. Tapi kadang dalam perjalanan hidup ini kita temukan benturan, kita temukan pergumulan, kita temukan masalah, kita temukan ujian, kita temukan tantangan. Hati-hati dari semua itu, jangan sampai hal-hal demikian buat kita lemah dan akhirnya kita gagal menikmati berkat-berkat Tuhan. Jangan jemu-jemu, artinya teruslah dengan giat, dengan kerja keras, dengan kesungguhan hati. Sehingga karena pada waktunya nanti kita yang dengan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan pasti akan menuai. Tapi kalimat ini nggak berhenti di situ. Ada tanda baca koma dan terus dilanjutkan, jika kita tidak menjadi lemah. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, jerih payah kita, kerja keras kita, kesungguhan hati kita dalam mengabdi bagi Tuhan, semua punya nilai kekal. Tidak mungkin tidak. Semua punya nilai kekal. Dan Tuhan tidak mungkin tidak menepati segala janji-janjinya. Nah, kata jerih lelah di sini, saya mencatat ada suatu pernyataan dari seorang hamba Tuhan dalam bukunya. Dia tulis begini, pelayanan Kristen
seringkali tidak mudah, ya kan? Dalam mengiring Tuhan, seringkali kita temukan tantangan. Dalam mengabdi bagi Tuhan, seringkali kita temukan benturan. Dan hamba Tuhan ini katakan begini, tetapi semua usaha dan kerja keras kesungguh-sungguhan kita dalam mengabdi bagi Tuhan, tersedia berkat kekal dalam hidup kita. Wah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Jadi hari ini saya mau katakan begini, kadang kita ini maunya cepat. Tuhan, kalau boleh hari ini setelah saya melayani, besok berkat itu langsung kita terima. Biasanya begitu. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi, bahwa waktu Tuhan bukanlah cepat, tetapi waktu Tuhan adalah tepat bagi kita. Nah, konsep yang sederhana ini kadang-kadang lepas, hilang, tidak kita perhatikan. Perhatikan, Tuhan tidak mungkin tidak menepati janji-janjinya. Meskipun terkadang kita melihat bahwa kok lambat ya Tuhan bekerja, kok tidak ada jawaban ya bagi Tuhan. Tetapi sekali lagi Alkitab katakan jangan kita jemu-jemu. Artinya jangan kita menjadi lemah, jangan kita kendorkan semangat kita. Teruslah melayani, teruslah mengabdi bagi Tuhan, teruslah giat bekerja dalam segala profesimu, karena di situ Tuhan akan memberkati segala apa yang kita kerjakan, asal kita tidak menjadi lemah. Jadi Bapak Ibu, ini sangat luar biasa bagi kita yang mengabdi bagi Tuhan. Ada nilai-nilai kekal dalam kita mengiring Tuhan. Nah, berikut Bapak Ibu, berikut. Saya masih dalam kalimat-kalimat dalam ayat ini. Di sana dikatakan begini, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu bekerja dalam Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Kalimat tidak sia-sia. Nah, ini indah sekali Bapak Ibu. Artinya begini, dalam kalimat ini terkandung suatu makna begini. Kalimat tidak sia-sia oleh seorang hamba Tuhan, Charles Hope, dia katakan begini, apapun yang kita lakukan bagi Tuhan akan membawa hasil. Yang pertama itu. Dan apapun yang kita lakukan bagi Tuhan tidak sebatas dalam kurun waktu tertentu, tetapi berkelanjutan sampai pada kekekalan. Kata tidak sia-sia di sini memiliki makna penekanan bahwa dalam mengiring Tuhan, dalam mengabdi bagi Tuhan, dalam menyenangkan hati Tuhan, tidak bisa kita batasi dengan waktu-waktu tertentu. Artinya ini berkelanjutan. Pekerjaan Tuhan ini harus berkelanjutan. Tidak hanya ketika kita hidup di dunia ini, tapi terus kita ada di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi apa Bapak Ibu? Hamba Tuhan ini mau menekankan begini. Di dunia inilah kita belajar dan melatih hidup kita untuk beribadah. Maka itu Alkitab katakan, latihlah dirimu dalam ibadah. Iya kan? Disinilah kita melatih kita mengiring Tuhan. Disinilah kita melatih kita mengabdi kepada Tuhan. Disinilah kita melatih hidup kita sampai ketika kita mengakhiri hidup kita dengan kesetiaan, maka pelayanan itu akan berlanjut di dalam kekekalan. Saudara dan saya, siapa yang mau masuk surga? Coba angkat tangan. Belajar mengabdi mulai dari sini. Amin. Belajar melayani Tuhan secara totalitas sejak di dunia ini. Punya cita-cita masuk surga. Di surga nggak ada pekerjaan lagi seperti yang kita kerjakan selain kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita hanya batasi melayani Tuhan dalam batas-batas waktu tertentu, Bapak Ibu, kita nggak akan bisa mencapai hidup kita tidak akan capai pada kekekalan. Kekekalan di dalam kekekalan, hidup kita, aktivitas kita dari saat ke saat, dari waktu ke waktu. Sebenarnya kalimat saat ke saat, waktu ke waktu ini nggak tepat sih. Karena dalam kekekalan tidak adalah saat-saat ke saat, waktu ke waktu. Namanya kekal, tidak ada batas waktu. Maka di dalam ketidakadaan batas waktu itulah hidup kita adalah hidup yang terus mengabdi bagi Tuhan. Nah, kalau mulai dari bumi kita sudah pasang target, kalau Tuhan tidak jawab doaku, berhenti melayani. Gak bisa.
Kalau Tuhan tidak campur tangan dalam usaha dan pekerjaanku, sorry Tuhan, saya pakai cara saya sendiri. Gak bisa seperti itu. Teruslah apa yang Tuhan percayakan bagi saudara hari ini, profesimu, disitulah Tuhan mampu perintahkan berkat. Saudara toko, saudara usaha, saudara ASN, dalam bidang saudara masing-masing, disitulah Tuhan menuntut kita untuk giat bekerja. Karena disitulah Tuhan mampu katakan kepada berkat kesana. Orang itu sudah bekerja dengan giat untuk menyenangkan aku. Berkat kesana. Siapa yang gak mau? Tapi Tuhan punya tatanan, Tuhan punya aturan main. Tuhan gak akan sebatas mencurahkan berkat tanpa Dia memproses hidup kita untuk kita siap menikmati berkat itu. Gak mungkin Tuhan gak proses. Jadi kata tidak sia-sia di situ memiliki penekanan bahwa mengabdi itu berkelanjutan, tidak hanya di dunia ini, tapi sampai dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau saya ingat satu ayat dalam Yesaya pasalnya yang ke-55, Yesaya pasal 55. Sebentar saya cari ayatnya. Yesaya 55. Ayatnya yang ke-11 kalau tidak salah. Ayat 11 saya baca. Iya, ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara lihat ya, terkait dengan semua perkataan yang keluar dari bibir mulut Tuhan, Alkitab katakan tidak sia-sia. Sekali Tuhan menyampaikan firman, firman itu akan menggenapi segala keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita mau kupas apa semua sih yang sudah difirmankan Tuhan terkait segala janji-janji berkat dalam kebenaran firman Tuhan, ada banyak Bapak Ibu, ada banyak. Dan semua yang sudah Tuhan firmankan, Alkitab katakan begini, demikian firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Artinya bahwa semua firman yang keluar dari mulut Tuhan dan kita tangkap dan hidupi firman itu pasti berdampak dalam hidup kita. Terkait dengan keinginan Tuhan untuk kita menjadi pengabdinya Tuhan, totalitas dalam melakukan segala sesuatu. Contoh, saudara besok pagi bangun bekerja, amin. Siapa yang sebelum bekerja berdoa? Saya percaya, nggak usah angkat tangan, saya percaya semua berdoa, amin. Saya percaya semua berdoa. Percaya nggak bahwa setiap doamu Tuhan tahu? Percaya nggak? Percaya. Dan percaya nggak setiap apa yang saudara kerjakan atas dasar nama Tuhan pasti Tuhan berkati? Percaya nggak? Ya, amin. Tapi kenapa kadang kita tidak perhatikan itu? Karena kita ragu. Padahal firman sendiri ngomong bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan pasti tidak kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang diinginkan oleh Tuhan dan berhasil dalam segala hal yang kita kerjakan bagi Tuhan. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi kita renungkan pengiringan kita akan Tuhan hari ini. Kita lanjut dalam 1 Korintus pasal 15 tadi. Ayat 58. Ada kalimat atau frase yang berbunyi begini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kata di dalam Tuhan. Nah ini suatu hal yang luar biasa. Kata di dalam Tuhan, Martin Jones, seorang hamba Tuhan, katakan begini. Dalam kata ini terkandung suatu penekanan begini.
pekerjaan atau apapun yang kita lakukan berdasarkan atas nama Tuhan, pasti berdampak dan bernilai kekal yang tidak bisa dirampas oleh kekuatan apapun. Berdampak dan bernilai kekal. Dan hamba Tuhan ini tambahkan dengan satu ayat dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Dia kutip ayat ini, dia katakan begini. Dia kutip perkataan Yesus, "Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-ranting. Barang siapa tetap di dalam aku," ya kan? "Barang siapa tetap di dalam aku, dia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kita nggak bisa ngapa-ngapain." Jadi mari, persoalannya gini, sudah nggak kita melandaskan segala aktivitas atas dasar nama Tuhan? Kalau ini menjadi landasan awal hidup kita sebelum beraktivitas, saya mau katakan, di dalam Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia, dan segala hidup kita pasti menghasilkan buah-buah yang indah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi di dalam Tuhan artinya kita harus berakar, tertanam. Tidak bisa digoyah dengan persoalan, dengan masalah, dengan tantangan, apapun itu namanya. Berakar, tertanam di dalam Tuhan. Nah, bukankah ini satu hal yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu? Jadi artinya Bapak Ibu bahwa segala perkara yang kita kerjakan, kita lakukan, kita harus dahulukan Tuhan di dalam segala perkara. Maka Alkitab katakan, "Akulah pokok anggur dan kamu ranting. Barang siapa tetap di dalam aku, di dalam Tuhan, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, indah ketika kita mengiring Tuhan. Indah ketika kita menjadi orang-orang yang mengabdi bagi Tuhan tanpa pamrih, tanpa batas, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Perhatikan, di saat ada tantangan, di saat ada persoalan, di saat ada pergumulan, jangan sampai kita menjadi lemah. Karena ketika kita menjadi lemah, gagallah kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya bawa saudara lihat dalam Injil Matius pasal 19, dan ini bagian yang terakhir. Injil Matius pasal 19. Siapa bilang dalam mengiring Tuhan tidak ada berkat? Siapa bilang dalam mengabdi bagi Tuhan tidak ada berkat? Ada berkat, Bapak Ibu. Dan berkatnya itu seperti ini. Injil Matius pasal 19. Mulai ayat 27 saya baca. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh?" Saudara lihat tindakan para murid-murid Yesus pada saat itu. Ekstrim, ekstrim, sangat ekstrim. Rela meninggalkan segala sesuatu. Dan ini satu sifat yang luar biasa. Ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Berkatnya luar biasa. Dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, kita dipercayakan untuk duduk bersama dengan Tuhan untuk menghakimi suku-suku Israel yang tidak bertobat. Ini suatu hal yang luar biasa. Terus ayat 29. Setiap orang yang karena namaku, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau anak-anak atau ladang akan menerima kembali berapa kali lipat? 100 kali lipat, dan akan memperoleh apa? Hidup yang kekal. Di sini ada bahasa kiasan yang perlu kita maknai begini. Di sana Yesus katakan, siapa yang meninggalkan rumah, saudara laki-laki, ayah, ibu, saudara perempuan atas namaku
Artinya bahwa yang harus kita prioritaskan adalah Tuhan di atas segala-galanya. Karena kadang rumah bisa menjadi penghambat kita datang ibadah. Istri kadang jadi penghambat kita datang ibadah. Suami jadi penghambat kita datang ibadah. Anak-anak bisa menjadi penghambat kita datang ibadah. Pekerjaan bisa jadi penghambat kita datang ibadah. Bisa enggak? Jujur, bisa enggak? Ya, bisa. Tapi ketika kita mampu menyingkirkan penghambat-penghambat itu, Alkitab katakan apa? Kita terima berkat 100 kali lipat. Dan berkat 100 kali lipat ini maksudnya begini, berkat yang tidak ada batasnya, yang kita peroleh ketika kita masih hidup di dunia ini. Dan berkat itu tidak berhenti, ternyata ada kelanjutannya, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu, dua berkat ini jangan sampai hilang dalam hidup kita. Dua berkat ini jangan sampai lepas dalam hidup kita. Kalau kita hanya raih berkat yang pertama 100 kali lipat yang berlaku di dunia, tapi kita kehilangan berkat kekal, percuma juga. Tapi ada baiknya selama kita masih hidup, kita berupaya segenap tenaga kekuatan hidup kita menyenangkan hati Tuhan, dan di situ Tuhan perintahkan berkat, dan berkat itu bersifat kekal dan tidak ada suatu kekuatan yang mampu merampas dan mengambil itu dalam hidup kita, karena Tuhan yang memerintahkan berkat itu. Dan ternyata segala jerih payah kita dalam kita mampu menyingkirkan penghalang-penghalang dalam menyenangkan Tuhan, ada berkat kekal yang tersedia di sana. Dan mari Bapak Ibu kita renungkan firman Tuhan. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi ayat ini tidak stop sampai situ. Ayat 30 berbunyi demikian. Namun, kata namun ini agak nggak enak saudara. Namun, banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Saya percaya kita tangkap pesan firman Tuhan ini. Kita yang udah ada di depan, tetaplah berjuang untuk tampil paling depan sampai di garis finish. Jangan kita yang udah di depan akhirnya terkemudian daripada mereka yang awalnya kita anggap nggak ada apa-apanya, mereka yang sampai finish duluan daripada kita yang sudah ada di depan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang saya mau katakan pagi hari ini menutup kebaktian kita, tetaplah bertekun di dalam pekerjaan Tuhan, melayani dan mengabdi bagi Tuhan tanpa pamrih. Kita mau dipandang, mau tidak dipandang, mau dinilai, tidak dinilai, mau dihargai, tidak dihargai, Tuhan yang menghargai kita. Dan kalau Tuhan yang menilai, Tuhan yang menghargai, tidak ada kekuatan yang mampu merampas nilai dan berkat Tuhan itu. Jangan mengukur keberhasilan dari standar dunia. Itu satu pesan yang luar biasa. Marilah kita mengukur pelayanan kita karena ada upah yang tersedia. Kalau kita mengukur pelayanan pengabdian kita dengan standar dunia, kita capek, kita lelah, kita akan mundur dari kesetiaan kita melayani Tuhan. Dan yang berikut, percaya bahwa Tuhan akan mampu memberikan berkat dalam setiap kehidupan kita. Kita pasti berbuah, hidup kita pasti berbuah. Kalau tidak sekarang, pasti dalam kekekalan. Oh, saya ingat, mumpung saya ingat satu ayat ini. Coba buka dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6. 1 Korintus pasal 3 ayat 6. 1 Korintus pasal 3 ayat 6. Alkitab katakan begini. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Artinya gini Bapak Ibu, kalau hari ini kita tanam, kalau kita nggak menuai, pasti anak cucu kita yang akan menuai. Karena Tuhan yang pasti akan tumbuhkan berkat itu. Bisa juga hari ini kita tanam, besok kita menuai, bisa, tergantung Tuhan. Terserah Tuhan, tapi yang pasti segala jerih payah kita tidak sia-sia bagi Tuhan. Teruslah beraktivitas, teruslah menyenangkan hati Tuhan, teruslah mengabdi bagi Tuhan, karena fokus kita pada kekekalan, bukan atas dunia ini.
Dan ketika kita fokus pada kekekalan, maka segala yang kita kerjakan selama kita di dunia ini pasti indah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab saudara pagi hari ini, Bapak Ibu. Mari kita menjadi orang-orang yang terus mengabdi bagi Tuhan di dalam segala gerak hidup dan langkah kita, dalam profesi kita masing-masing. Apapun profesi saudara hari ini, itulah ladang bagi saudara, itulah mimbar saudara untuk saudara menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang hebat. Saudara boleh jadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.